Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Nizam. Saya mahasiswa PPG tahap 4 Universitas Malang. Dengan nomor induk mahasiswa 253134733269. Bidang studi seni budaya. Materi yang disajikan mengenal lingkungan sosial dan fisik arsitektur rumah sekitar tetangga. Sekolah asal SD Negeri 22 Alah Air. Sekolah tempat melaksanakan praktek SD Negeri 22 Alah Air. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Baik, kita absen dulu ya. Akila Azahra Maulana, Aditya Rizky Ramadan, Aditya Rifki Hamizan, Aisyah Ayla Farisa, Aisyah Salsabila, Humaira Az-Zahra, Kaila Asifa, Muhammad Hafizan, Maulia Adawiyah, Muhammad Alvin Suhendra. Baik, hari ini hadir semua ya. Baik, ketua kelas, silakan pimpin doa sebelum kita memulai pelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Penting nggak kita berdoa sebelum belajar? Oke, mengapa penting? Ayo, siapa yang tahu? Mengapa penting kita berdoa sebelum belajar? Karena untuk memudahkan dalam pembelajaran. Oke, baik. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Mari semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia, bangsa dan tanah airku, marilah kita
bangsaku, rakyatku, semuanya bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, semuanya semangat. Mari semuanya kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Baik, tepuk tangan untuk semua. Oke, silakan duduk. Oke, Bapak ingin bertanya nih, bagaimana kondisi kalian pada pagi hari ini? Baik, sehat? Ada yang sakit? Oke, udah sarapan semua? Alhamdulillah ya. Baik, kita hari ini belajar tentang apa namanya? Mengenal sekitar tetangga. Bapak ingin sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin bertanya lah nih tentang pertanyaan pemantik. Ayo, siapa yang bisa? Kamu? Oke, silakan maju. Di sini. Di sini. Ada depan, ada kawannya. Oke. Pertanyaan pemantik. Bagaimana kehidupan para tetanggamu? Apa saja pekerjaan, etnis, dan agama mereka? Hidupnya rukun, damai, dan tentram. Pekerjaan mereka polisi, Islam. Agama Islam. Oke. Pertanyaan kedua. Apa saja bentuk rumah-rumah mereka? Ada yang batu dan kayu. Ada yang batu dan ada yang kayu. Oke. Yang ketiga. Rumah siapa yang kamu sukai dan mengapa? Airin karena rumahnya damai dan tentram. Damai dan tentram. Yang keempat. Sudahkah kamu memilih salah satu rumah untuk digambar atau dilukis nanti? Sudah. Oke, bagus. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kawannya. Sebelum kita memasuki pelajaran tentang tetangga, tentu kita harus mengenal ya. Mengenal lingkungan sosial dan fisik sekitar tetangga. Oke? Mengapa lingkungan itu penting? Ya. Definisi lingkungan. Apa itu definisi? Definisi adalah pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar. Oke. Kalian belajar di sini apakah termasuk lingkungan? Masuk lingkungan nggak? Ini adalah lingkungan apa namanya? Lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Oke. Kemudian lingkungan ada bagian yang pertama, lingkungan fisik.
Ya, lingkungan fisik. Contohnya benda-benda yang terlihat dan bisa disentuh seperti rumah, oke, jalan, pohon, udara. Kemudian lingkungan sosial, orang-orang yang berinteraksi dengan kita, misalnya ada tetangga, ada keluarga, ada oke. Ya, yang pertama adalah lingkungan fisik, yang kedua adalah lingkungan sosial. Lingkungan fisik contohnya seperti rumah atau sekolah. Kemudian lingkungan sosial seperti tetangga, keluarga, dan teman. Apakah di kelas ini termasuk teman? Kalian di sini termasuk teman apa enggak? Kalian teman nggak? Teman ya. Nah, lanjut. Pentingnya mengenal lingkungan. Ya. Menciptakan rasa aman dan nyaman. Membangun hubungan baik dengan orang lain atau gotong royong. Kemudian memahami aturan dan budaya setempat. Ya, misalnya, Pak, saya di sini ketika saya hidup bertetangga, saya tuh sering disuruh gotong royong. Apakah itu termasuk menciptakan lingkungan yang aman? Ya enggak? Menciptakan lingkungan yang aman? Ya. Kamu di lingkungan kamu suka nggak bergotong royong? Suka. Suka ya? Oke. Menciptakan rasa aman dan nyaman. Contohnya seperti apa? Siapa yang tahu? Menciptakan rasa aman dan nyaman. Siapa yang tahu? Nah, misalnya kita di rumah, kita tidak pernah membuat onar. Ya. Membangun rukun hubungan baik dengan tetangga. Tidak pernah marah-marah, tidak pernah bergosip. Itu membangun lingkungan yang aman. Kemudian memahami aturan dan budaya setempat. Ya. Misalnya di tempat saya, Pak, saya ini orang Jawa. Ya. Lingkungan saya itu kebanyakan orang Melayu. Jadi kita harus sesuaikan dengan orang Melayu. Kemudian yang kedua, mengenal lingkungan fisik arsitektur rumah tetangga. Oke? Lingkungan fisik, terutama arsitektur. Arsitektur rumah mencerminkan budaya, kebutuhan, dan sejarah suatu tempat. Kemudian bagian-bagian rumah dan fungsinya. Nah, ini bagian rumah. Fungsi rumah, atap. Atap tuh yang mana? Yang mana atap tuh? Ini? Kalau ini namanya langit. Langit. Atapnya di mana? Di atas langit ya. Nah, fungsi atap itu apa? Melindungi dari panas dan dinding. Dinding fungsinya adalah apa? Membatasi ruang, menjaga privasi, menopang atap, jendela. Kemudian jalan masuk cahaya dan udara atau ventilasi. Udara itu adalah ventilasi. Kemudian pintu. Jalan masuk dan keluar menjaga keamanan halaman teras. Kalau rumah kita tak ada pintu, aman tak? Aman? Kemudian halaman teras. Ruang interaksi semi publik, tempat bersantai. Siapa di sini rumahnya yang punya teras? Ayo. Oke, kamulah. Berdiri. Rumah kamu punya teras?
Kamu sering gunakan teras itu untuk apa? Bersantai? Bersantai dengan keluarga. Oke. Nah, kita masuk pada B. Variasi arsitektur di lingkungan sekitar. Ya. Perhatikan perbedaan arsitektur rumah di sekitar Anda. Ya. Yang mungkin dipengaruhi oleh satu, bahan bangunnya dari batu atau beton, modern di perkotaan ya. Siapa di sini yang pernah melihat rumah seperti ini? Oke, di mana kamu lihatnya? Di dekat MDA kamu. Rumahnya besar enggak? Cantik enggak? Nah, itulah yang disebut dengan rumah modern. Ini contoh rumah modern yang ada di perkotaan ya. Otomatis rumahnya terbuat dari batu atau sudah dijelaskan sama kawan kamu tadi. Pak, rumah saya tadi dari kayu, Pak. Inilah contoh rumah yang dari kayu. Rumah dari kayu atau terbuat dari bambu adalah rumah tradisional atau pedesaan. Ini lagi. Gaya arsitektur. Rumah sederhana. Oke, apa perbedaannya? Perbedaan rumah yang besar sama rumah yang ini tadi. Rumah yang tadi besar, rumah yang ini kecil. Rumah tadi besar, sedangkan rumah ini kecil. Bagus ya. Ini adalah rumah mini. Apa arti mini? Mini itu artinya kecil. Punya rumah batu tapi mini, cukuplah untuk tempat tinggal. Nah, cukup rumah berlantai untuk memaksimalkan lahan. Ya, harus tanah yang dikasih sama orang tua saya 1 jemba atau 1 jembe. 16 meter kali 16 atau 20 meter 20 kali 20 meter. Ya. Saya ingin buat rumah, Pak. Uang saya banyak tapi tidak boleh membeli tanah. Harus tanah warisan. Caranya gimana? Membuat rumah yang berlantai. Tahu rumah berlantai? Kalau bahasa kita rumah apa tuh? Rumah apa? Rumah apa? Lembaga Adat Melayu. Oh, itu. Lembaga Adat Melayu Lembaga Adat Melayu Riau. Ada nggak rumah ini? Ada nggak rumah selain dari Lembaga Adat Melayu Riau di Jalan Pramuka tuh? Ada? Banyak lah. Di sini banyak, ya. Di Pramuka ada. Pertama, arsitekturnya cantik tuh. Ya kan? Dari seginya ini arsitekturnya bagus. Kemudian tangganya bagus. Di bawahnya tempat bersantai. Kalau dulu orang lebih banyak buat rumah seperti ini. Kalau sekarang kan tidak ada, jarang. Mungkin karena dia suka, dia buatlah rumah seperti ini. Nah, tetangga adalah orang-orang yang tinggal paling dekat dengan kita dan mereka adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Benar nggak tuh? Betul tak? Betul nggak? Oke. Kamu punya tetangga, penting nggak tetangga? Penting. Mengapa penting? Oke, bagus. Karena kalau kita kesusahan, dia yang pertama kali menolong kita, ya. Nah, siapa itu tetangga? Orang yang tinggal di samping, depan, atau belakang rumah kita. Biasanya dalam satu lingkungan RT atau RW. Mereka adalah jaringan dukungan sosial terdekat kita. Mengunjungi tetanggamu yang sedang sakit? Oke, bagus. Tetanggamu kemarin sakit apa? Demam. Sakit demam. Oke, bagus ya. Kemudian pernah nggak dia kesulitan? Pernah nggak? Pernah. Kesulitan pernah kamu tolong? Pernah. Oke, bagus. Berarti kamu adalah tetangga yang
tetangga yang baik. Kita bagian dari lingkungan. Lingkungan yang baik atau sosial dan fisik dimulai dari diri kita sendiri. Oke. Ini ada tugas individu untuk kalian. Silakan kalian kerjakan dulu. Nanti kalau udah siap kumpulkan Bapak ya. Ini ada tugas individu. Oke, silakan dijawab semuanya. Ada 5 soal. Oke. Buatnya di belakang. Buatnya di belakang ke sini. Nah, ini ke sini aja. Oke. Siapa di sini ingin menceritakan tetangganya seperti apa? Siapa ingin? Ayo. Silakan kamu ceritakan tetanggamu yang paling kamu sukai. Bikilah, karena dia baik, suka memberi makanan kepada kami. Sering memberi makanan kepada kamu. Rumahnya jauh nggak dari rumah kamu? Enggak, bersebelahan. Bersebelahan ya. Dia itu agama Islam atau agama apa? Islam. Beragama Islam. Dia sering nggak bergotong royong di lingkungan sekitar? Lumayan. Lumayan sering ya. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu lah untuk kawannya. Oke. Sekarang ini adalah tugas berkelompok. Ya. Tugas kelompok ini adalah kalian silakan gambar. Silakan gambar rumah tetangga yang paling kalian sukai. Ya. Pak, saya suka sekali sama tetangga itu, Pak. Saking sukanya kamu sama tetangga kamu itu karena dia baik atau karena dia sering menolong. Ya, kamu nanti bisa menggambar rumahnya seperti apa. Warnanya seperti apa? Bisa? Bisa ya? Oke, ini adalah buku gambarnya. Silakan digambar dan mewarnai. Nanti silakan diwarnai gambarnya itu. Atapnya warna apa? Dindingnya warna apa? Ada pohon nggak di samping halaman rumahnya gitu. Oke, ini kelompok 4 sudah siap ya. Kelompok 4 sudah siap. Kelompok 3 sudah siap. Kelompok 2 belum? Kelompok 1 sudah ya. Ya. Oke, kelompok 2 sudah siap. Oke, semua kelompok sudah siap. 4. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, semuanya bagus ya. Nah, Bapak ingin tanya nih, untuk kelompok 1, ini rumah tetangga yang mana? Di sebelah rumah kamu. Oke, rumahnya cukup terlihat sederhana ya. Oke, yang ini kelompok 2. Oke, ini rumah tetangga yang mana ini?
Kamu? Ini di mana rumahnya? Di sebelah? Kalau kita lihat ini rumahnya bertingkat. Ya, iya bertingkat. Betul. Oke, ini kelompok 3. Ini rumah siapa ini? Kelompok 3. Kelompok 4, kelompok 3 ini ya. Bentar ya. Ini kelompok 3. Ini rumah siapa? Rumah di depan kamu. Oke, bagus. Ini kelompok 4. Ini rumah siapa ini? Rumah? Rumah siapa? Rumah mbah kamu? Mbah kamu tetangga? Oh, gitu. Berarti mbah kamu atau nenek kamu juga menjadi tetangga kamu. Oke. Sekarang silakan duduk rapi. Bapak mau kasih nilai dulu ya. Bentar ya. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Oke, ini hasilnya. Semangat lagi ya. Ini kelompok berapa? 3. Oke, semangat lagi. Ini kelompok. Oke, semangat ya. Ini kelompok. Oke. Nah, jadi setelah kita, setelah kita mempelajari tentang tetangga, kemudian kalian membuat rumah tetangga yang paling kalian suka. Nah, kemudian kalian bapak kasih PR, ya. Silakan nanti di rumah buat lagi, ya, masing-masing individu buat PR, buat rumah tetangga siapa yang paling kalian suka, kemudian kalian warnai. Bisa? Oke, pertemuan selanjutnya kalian antar PR yang bapak kasih. Oke? Oke. Jadi setelah kita mempelajari tentang materi yang bapak sampaikan, apa kesimpulannya? Ada yang tahu? Apa kesimpulan materi yang telah bapak berikan tadi? Apa? Mengenali rumah. Oke, yang lain? Mengenali lingkungan sekitar rumah. Bagus ya. Oke, kesimpulannya adalah pentingnya kita menjaga hubungan baik dengan mereka. Karena tetangga adalah orang terdekat yang saling membutuhkan. Oke? Oke, paham semuanya? Oke, rumahnya nanti diwarnai, boleh. Ada yang ingin bertanya? Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallah. Siapa duduknya yang paling rapi? Boleh pulang dulu aja. Oke. Silakan itu pulang dulu. Kelompok 2.